نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني في الدين الأحباء في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini yang insyaallah merupakan pertemuan terakhir dari kajian kitab Raud Murbi bab al-i'tikaf, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyarahnya dengan singkat dan syarah yang memberikan faedah manfaat kepada kita semuanya. Fadal ikra ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa kadza kullu qurbatin lam tata'ayyan alaihi wa ma lahu min hubud. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa kadza kullu qurbatin, dan demikian pula kullu qurbatin, setiap kurbah. Apa itu kurbah? Kurbah adalah kullu ma yataqarrabu bi ilallah, semua yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun musannif rahimahullah taala di sini beliau mensifati kurbah tersebut dengan ucapan beliau lam tata'ayyan alaihi, yang tidaklah muayyan, yang sifatnya tidaklah wajib ain atasnya. Hal ini seperti yang telah berlalu, seperti misalnya ayadatul marid, ataupun juga silaturahim, atau menziarahi sodiknya, sahabat akrabnya. Semuanya adalah kurbah, tetapi lam tata'ayyan alaihi. Ia boleh untuk keluar dari tempat i'tikafnya apabila mensyaratkan dirinya di tengah-tengah i'tikaf untuk melakukan perbuatan tersebut. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim berada di atas syarat-syarat mereka. Summa qala rahimahullah wa ma lahu minhu budda ka asya'a wa ma lahu minhu buddun, wa ma lahu minhu buddun ka asya'a ka asya'i ka'asya'in wa mabitin bi baitihi. Nah, semakala rahimahullah wa ma lahu minhu buddun, dan sesuatu yang tidak mengharuskan dirinya keluar dari tempat i'tikafnya. Artinya dia bisa mencukupkan diri dengan tetap berada di masjid untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya dengan adanya orang yang memberikan kebutuhan tersebut kepadanya, menjamin kebutuhan-kebutuhannya selama i'tikaf. Karena itu dikatakan di sini wa ma lahu minhu buddun, sesuatu yang tidak mengharuskan dirinya keluar dari tempat i'tikafnya. Ka'asya'in, seperti asya, ini seperti makanan malamnya. Boleh baginya untuk mensyaratkan keluar dari tempat i'tikafnya. Wa mabiti baitihi, dan bermalam di rumahnya. Boleh
untuk mensyaratkan ketika i'tikaf bermalam di rumahnya. Namun perkataan ini wallahu taala alam bisawab, Syekhuna ketika mensarah perkataan beliau ini, beliau mengatakan fihi nadhar. Di dalam ucapan beliau mabiti baitihi, ini di dalamnya terdapat kritikan. Artinya tidak sahih kalau orang yang melakukan i'tikaf boleh mensyaratkan dirinya tidur di rumahnya di malam hari, kecuali apabila memang dia tidak bisa tidur kecuali di rumahnya, sama sekali memang dia tidak bisa tidur kecuali di rumahnya. Tidur bersama dengan orang banyak ini tidak bisa sama sekali. Kalau dia tidak tidur beberapa hari, tentu akan memadaratkan dirinya. Dan Islam, kaidah asalnya, karakteristik asal dari Islam adalah tidak ada satupun kemadaratan yang menimpa pemeluknya kecuali diangkat. Karena itu dalam kaidah usul menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada dikatakan ad-dararu yudfa'u wa yuzal. Darar ini adalah ditolak, artinya sebelum datang ditolak. Wa yuzal, dan ketika telah terjadi maka dihilangkan. Fadhal. Lal khuruju litijarati Naam, lal khuruju litijarah. Tidak boleh mensyaratkan ketika i'tikaf untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk melakukan perdagangan. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah yunafi al-i'tikaf, bertentangan dengan maksud dan tujuan dari i'tikaf. Karena maksud dan tujuan i'tikaf adalah tinggal di masjid, menahan diri dari keluar dari masjid dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mensyaratkan keluar untuk melakukan perdagangan, maka dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bukan maksud dan tujuan dari i'tikaf. Nah, dan adapun hukumnya bagaimana seorang mu'takif berdagang, nanti insyaallah akan kita bahas di akhir dari kitab ini insyaallah taala. wala takassubu bisana'ati fil masjidi. Wala takassubu bisan'ati fil masjid. Dan tidak boleh mensyaratkan takassub. Takassubnya ini berusaha bisan'ahi dengan membuat sebuah produk fil masjid di masjid. Tidak boleh seorang yang melakukan i'tikaf ia mengatakan saya mensyaratkan dalam i'tikaf saya untuk bekerja sesuai dengan bidang saya. Seperti misalnya penjahit. Dia melakukan i'tikaf, alat-alat jahitnya dibawa ke masjid. Kemudian nanti dia akan menerima jahitan. Dia boleh. Atau tukang rental. Komputernya dibawa ke masjid, menerima rentalan. Jadi di depan masjid nanti ditulis apa? Fulan menerima rentalan. Ya. Tidak boleh seperti ini. Walaupun mensyaratkan, maka persyaratannya tersebut tidak berlaku. Kenapa? Karena apa yang dilakukan di masjid, pertama menafikan maksud dari i'tikafnya. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut ketika berada di masjid tidak menghormati masjid. Masjid bukanlah dibangun untuk seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil Qur'an." Masjid adalah untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Itu adalah fungsi-fungsi dari masjid. Fadhal. Walal khuruju lima syaa. Wa in qala mata marid. Walal khuruju lima syaa. Walal khuruj lima syaa. Tapi sebelum kita mensarah perkataan beliau,
wal khuruju lima syaa, ada sesuatu yang penting yang perlu kita ketahui, bahwa takassub fil masjid ketika seorang sedang i'tikaf ini tidak boleh. Dan hukum yang sahih dalam masalah ini secara singkat adalah haram. Hukum takassub fil masjid bagi mu'takif hukumnya adalah haram. Para ulama mengecualikan apabila takassub tersebut adalah berkaitan dengan jihad fisabilillah. Takassub apabila berkaitan dengan jihad fisabilillah, misalnya ketika disyariatkan jihad secara syar'i, kaum muslimin membutuhkan orang-orang yang profesional yang bekerja di bidang tersebut, yakni peralatan yang berkaitan dengan jihad, yang bekerja di bidang peralatan yang berkaitan dengan jihad. Sedangkan orang yang ahli dalam bidang tersebut, dia sedang i'tikaf. Para ulama mengatakan boleh bagi dia untuk takassub hal tersebut di masjid, karena hal ini kaitannya adalah dengan jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Dasar mereka untuk mengecualikan masalah ini adalah hadis yang berkaitan dengan orang-orang Habasyah yang mereka bermain-main di masjid, main perang-perangan di masjid. Karena bermain perang-perangan ini adalah salah satu bentuk gladi keterampilan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, maka dikiaskan kepadanya takassub yang berkaitan dengan jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala, maka diperkenankan. Kemudian dikatakan oleh Syekhuna Syekh Khalid Al-Utsaiqih rahmatullahi alaihi wa hafidhahullah ta'ala, bahwasanya masuk ke dalamnya juga adalah seperti kalau seseorang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran di masjid, walaupun dia sedang i'tikaf dan kemudian dia mengambil ajar darinya, maka tidak bermasalah. Karena apa? Karena ta'limul ilmi dan semua yang berkaitan dengan ilmu adalah merupakan jihad fisabilillah. Bahkan dia adalah merupakan jihad yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihadan kabira. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya wajahidhum bihi ay bil Quran. Berjihadlah terhadap mereka dengan menggunakan Al-Quran. Syekhuna Shalih Al-Utsaiqih rahmatullah alaihi, beliau menafsirkan pula wajahidhum bihi ini adalah juga bil Quran wal hujjah wal bayan. Karena itu ta'limul ilmi wa nasrul ilmi dan hal yang berkaitan dengan ilmi ini adalah termasuk jihad yang kabir, jihad yang besar. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya jihad bil ilmi adalah afdal dibandingkan jihad dengan menggunakan pedang. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan beberapa ulama yang lainnya. Banyak yang mengatakan bahwasanya jihad bil ilmi itu afdal dibandingkan jihad dengan menggunakan jiwa. Kenapa demikian? Karena jihad dengan ilmu manfaatnya lebih besar. Seseorang ketika berjihad dengan menggunakan pedang, menggunakan nyawanya, kalau seandainya dia membuka suatu negeri, maka sekupnya ini adalah tidak lebih luas dibandingkan dengan jihad menggunakan ilmu. Jihad dengan ilmu bisa membuka ketulian orang-orang yang tuli terhadap kebenaran.
kebutaan orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Berlainan dengan pedang, membuka negeri dengan kekuatan. Namun apabila dikaitkan dengan orang yang mengamalkan perbuatan jihad tersebut, maka tentunya berbeda-beda. Bukan selamanya kemudian orang dia senantiasa apabila dikatakan ilmu itu lebih utama daripada jihad dengan menggunakan pedang, kemudian selamanya orang yang mengamalkannya ini lebih utama ia berjihad dengan ilmu. Tidak, tetapi sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kalau misalnya ada orang yang kuat, gagah, perkasa, tapi dia tidaklah mampu untuk bergelut dalam bidang ilmu. Apabila menghadapi musuh-musuh dari kalangan orang kafir, dia gagah, perkasa, kuat tubuhnya untuk itu. Maka bagi dia yang afdal adalah jihad dengan menggunakan tenaganya, jihad dengan menggunakan pedang, jihad dengan menggunakan jiwanya. Adapun bagi orang yang dia lemah fisiknya, namun cerdas, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, ibaratnya kalau ditimpa angin saja jatuh, tapi cerdas. Maka yang utama bagi dia adalah jihad bil ilmi. Bagaimana kalau kemudian ternyata dia adalah orang yang mampu untuk jihad dengan ilmu dan mampu berjihad dengan menggunakan tenaganya? Bagaimana masalahnya? Masalahnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ungdur ila ma wa aslah liqalbik." Apabila amalan ini tazahum bagi kita keutamaannya, maka ungdur ila ma wa aslah liqalbik. Lihat kepada apa yang paling membenahi terhadap qalbik, terhadap hatimu. Faf'alhu, maka lakukanlah. Mana yang lebih membenahi hati kita, maka itu hendaknya kita lakukan. Karena itu sebenarnya jihad bil ilmu ataupun jihad dengan menggunakan tenaga, ini semuanya memiliki keutamaan-keutamaan apabila memang dikaitkan dengan orang yang melakukannya. Dan kaum muslimin hendaknya terjun ke dalam kedua bidang tersebut, saling bekerja sama dan tidak kemudian tidak saling salah menyalahkan, tidak saling kemudian baku hantam, tidak saling mengalah, tidak saling cekcok, bertengkar dalam masalah yang seperti ini, asalkan juga jihad dengan tenaga ini senantiasa di bawah bimbingan para ulama rabbani, sehingga kemudian jihadnya adalah benar-benar syar'i. Karena jihad dengan menggunakan tenaga rawan untuk kemudian keluar dari kaidah-kaidah syariah yang mapan dalam syariah Islamiyah. Nah, fadhal. Walal khurud lima sya'a. Tidak boleh mensyaratkan orang yang dia itu i'tikaf untuk keluar lima sya'a, untuk sesuatu apapun yang dia kehendaki. Kalau ingin demikian mensyaratkan, ingin demikian mensyaratkan, ingin demikian mensyaratkan sesuai dengan kehendaknya, maka tidak diperkenankan. Nah, wa in qala mata maritu au aradali aridun kharajtu falahu syartuhu. Nah, wa in qala, dan jika ia mengatakan mata maritu, kapan saja saya sakit, au aradali aridun, atau terjadi sesuatu pada diri saya, kharajtu, saya akan keluar, falahu syartuhu, maka baginya syaratnya, sebagaimana dalam ihram. Seseorang apabila ketika ihram dia mengatakan in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Kalau seandainya seseorang melakukan ihram kemudian dia mengatakan apabila terjadi suatu udzur bagi saya, maka tempat tahalul saya dari ihram adalah di mana Engkau ya Allah menahanku dengan udzur tersebut, maka falahu syartuhu, maka baginya syartuhu. Maka demikian juga orang yang i'tikaf. Kalau kemudian dia ada keadaan tubuhnya misalnya kurang enak, kemudian dia mengatakan kalau seandainya nanti saya bertambah sakit, maka saya akan keluar dari tempat i'tikaf saya, maka tidak masalah. Wa idza zala al-udhru wajaba ar-ruju'u ila i'tikafin wajibin. Nah, wa idza zala al-udhru,
Dan apabila zalal udhru, hilang udhurnya, wajib berruju, wajib untuk kembali ila i'tikafin wajibin, kepada i'tikaf yang wajib. Kalau i'tikafnya wajib, maka idza zalal udhru wajib berruju ila i'tikafihi. Kenapa demikian? Karena ia diperbolehkan keluar dari tempat i'tikafnya adalah karena adanya illah, karena adanya sebab yang menyebabkan ia boleh untuk keluar dari tempat i'tikafnya. Dan apabila memang telah hilang illah tersebut, maka hukumnya kembali kepada dirinya. Karena itu dikatakan dalam kaidah usul bahwasanya al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Sebuah hukum ini berputar bersama dengan ilahnya, sebab terjadinya hukum. Wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Baik adanya atau tidak adanya. Dia boleh keluar karena adanya udzur. Idza zaral udhru, maka berarti hukumnya kembali kepada dirinya. Nah. Wa in wati'a al-muttakifu fi farjin aw anjala bimubasharati dunahu fasada i'tikafuhu. Wa in wati'a, apabila melakukan jima al-mu'takif, seorang yang melakukan i'tikaf fi farjin, di farji. Au anzala bimubasharatin, atau keluar mani bimubasharatin, dengan sebab mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Mubasyarah ini adalah al-jima' dunal farji, jima yang dilakukan di luar farji, persentuhan kulit dan seterusnya, muqaddimah mukimah dari jima, maka ini adalah mubasyarah. Fasada i'tikafuhu, rusak i'tikafnya. Dalam perkataan musannif ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah apabila seorang mu'takif melakukan jima. Apabila seorang mu'takif melakukan jima, maka hukum i'tikafnya batal menurut kesepakatan ahlul ilmi. Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala, beliau menukil adanya kesepakatan ulama bahwa orang yang mu'takif apabila berjima dengan istrinya maka batal i'tikafnya. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna man jama'a imra'atahu wa huwa mu'takifun 'amidan lidzalika fi furujiha fasada i'tikafuhu. Para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang melakukan jima dengan istrinya sedangkan ia dalam keadaan i'tikaf karena sengaja di farjinya, maka rusak i'tikafnya. Hal yang sama dinukil pula oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasanya apabila seseorang melakukan jima maka batal i'tikafnya. Namun perhatikan ikhwah, aliman dzakiran. Ya, aliman dzakiran. Aliman bitahrim, mengetahui hukum keharaman. Ya, mengetahui hukum keharaman jima ketika ia sedang i'tikaf. Kemudian dzakiran, ingat bahwasanya dia sedang i'tikaf. Apabila memang aliman dzakiran, maka batal i'tikafnya. Tetapi apabila lam ya'lam kemudian walaysa dzakiran, maka tidak batal i'tikafnya. Tidak mengetahui hukumnya adalah haram, maka tidak batal i'tikafnya. Namun perhatikan, beda ikhwah antara seseorang tidak mengetahui hukum dengan tidak mengetahui konsekuensi dari sebuah hukum. Ini beda. Kalau seseorang tidak mengetahui hukum keharaman jima ketika i'tikaf, maka tidak batal i'tikafnya. Tetapi kalau seandainya seseorang dia mengetahui keharaman hal tersebut,
namun tidak mengetahui apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu batal i'tikafnya, maka ini bukan merupakan udzur. Jadi tidak mengetahui terhadap sebuah hukum, ini beda dengan kalau tidak mengetahui konsekuensi dari sebuah hukum, dan ini berlaku dalam semua masalah-masalah fikih. Contoh lain misalnya, agar kita bisa memahami kaidah ini dengan baik. Kalau ada seorang yang dia itu minum khamr, hukumnya apa ikhwah? Haram. Konsekuensinya dipukuli, ya kan? Konsekuensinya adalah dipukuli. Kalau seseorang memang dia tidak tahu bahwasanya khamr hukumnya adalah haram, maka dia tidak berdosa. Dan tidak boleh kemudian kita tegakkan had padanya. Tapi kalau seandainya seseorang mengatakan saya tahu bahwasanya hukum khamr adalah haram, tapi saya tidak tahu kalau saya minum khamr nanti saya akan dipukuli. Saya tidak tahu kalau hadnya adalah dipukuli, maka ini bukan uzur bagi dia. Demikian juga misalnya orang yang berzina, kalau dia tahu bahwasanya zina adalah haram, walaupun dia tidak tahu bahwasanya kalau dia sudah muhsan nanti dirajam, maka tetap dirajam. Lain halnya kalau memang dia tidak tahu hukumnya. Saya tidak tahu hukumnya, benar-benar tidak tahu saya hukumnya, maka ini merupakan uzur yang syar'i bagi dirinya. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah hukum mubasyarah. Hukum mubasyarah di sini ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan rincian. Yang pertama, kalau memang mubasyarahnya dengan tanpa syahwat, bersentuhan kulit dengan kulit tapi dengan tanpa syahwat, maka para ulama mengatakan tidak batal i'tikafnya. Tidak batal i'tikafnya. Ya. Tidak batal i'tikafnya, dan ini menjadi kesepakatan dari para imam-imam ahlul fikih. Kemudian mubasyarah dengan syahwat, ya. Mubasyarah tapi dengan bersyahwat, maka ini hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para imam-imam ahlul fikih. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau ketika mubasyarah kemudian keluar mani? Mubasyarah kemudian keluar mani. Apa hukumnya? Apabila seseorang dia itu mubasyarah kemudian keluar mani, maka batal i'tikafnya. Maka batal i'tikafnya. Adapun kalau mubasyarah bisahwah tapi tidak keluar mani, maka haram tetapi tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang bermimpi? Apakah batal i'tikafnya? Mimpi keluar mani. Ya, mimpi kemudian apa? Keluar mani. Jawab, tidak batal i'tikafnya. Dan ini adalah juga bittifaqil a'immah, menurut kesepakatan para imam-imam ahlul fikih. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia menghayalkan sesuatu kemudian keluar mani? Apakah batal i'tikafnya? Fi khilaf bain ahlul ilmi. Jumhur ahlul ilmi mengatakan tidak batal i'tikafnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang ini syahwatnya kuat, ketemu dengan istrinya, memandang istrinya, kemudian keluar mani? Mungkin, ya, katakanlah mungkin. Karena yang namanya
kita membuat contoh dalam masalah fikih, ini dikatakan oleh para ulama laisa min simatir rijal al munaqashatu fil misal. Bukan tanda orang yang cerdik kalau dia mempermasalahkan contoh dalam ilmu fikih, dalam menjelaskan masalah-masalah fikih. Karena yang namanya contoh dalam fikih ini kadang permasalahan-permasalahan yang detail sekali, pada saat diterangkan itu mungkin tidak ada, tapi suatu saat akan muncul permasalahan itu. Ya. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, misalnya, bagaimana kalau seorang membelah bangkai kemudian ternyata dalam bangkainya terdapat emas? Ini kalau orang baca kitab fikih seperti ini mungkin mengatakan, kenapa ini dibicarakan? Tapi ternyata sekarang ini ada masalah kopi luwak. Nah, ini terselesaikan dengan masalah ini. Ya, sudah dibicarakan beberapa ratus tahun yang lalu. Ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, mandang istrinya keluar mani? Maka hukumnya adalah apabila memang dia merasa setiap kali bertemu dengan istrinya dia akan menguat syahwatnya dan kemudian akan mengeluarkan mani, maka tidak boleh dia melakukan perbuatan tersebut. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya dia memandang kepada istrinya. Namun apakah kemudian batal? Ya, apakah batal i'tikafnya? Jawab berdasarkan perincian tadi. Kalau memang dia tahu, kalau dia melihat istrinya, dia nanti akan keluar mani, ternyata dia menyengaja melihat istrinya, maka i'tikafnya batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Ya. Kemudian, bagaimana kalau melakukan istimna? Bagaimana kalau seseorang melakukan onani ketika sedang i'tikaf? Maka i'tikafnya batal, ya. I'tikafnya batal jika memang ia melakukan istimna. Wa yukaththiru katharata yamini in kana al-i'tikafu manzuran li ifsadi nadrihi la liwat'ihi wa yabtulu aidan i'tikafuhu. Nah, summa qala rahimahullah wa yukaffiru kafarata yaminin, dan dia mengkafaroi dengan menggunakan kafaratul yamin in kanal i'tikafu mangdzuran, apabila i'tikafnya adalah i'tikaf nadar, li ifsadi nadrihi, karena ia merusak nadarnya, la li wat'ihi, bukan karena jima yang dilakukannya. Dalam perkataan beliau ini ada dua masalah yang penting. Masalah yang pertama adalah apakah seseorang yang melakukan jima ketika dia i'tikaf, ia wajib berkafarah. Dalam masalah ini terdapat khilaf baina ahlul ilmi. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib untuk berkafarah. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, dan ini adalah pendapat dari jumhur ahlul ilmi. Dasar dari mereka adalah karena tidak adanya nas, tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang yang melakukan jima ketika i'tikaf untuk berkafarah. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau seseorang bernadar untuk melakukan i'tikaf, kemudian dia membatalkan i'tikafnya dengan melakukan jima. Maka apabila memang nadarnya tersebut adalah nadar yang muayyan, nadar yang muayyan muqayyad, maka dia wajib untuk
berkafarah. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mengatakan saya ingin beriktikaf, saya bernazar untuk iktikaf di Masjid Jamilur Rahman hari ini. Ini adalah muqayyad. Nazarnya adalah muqayyad. Kemudian qadarullah dia berjima dengan istrinya. Maka dia wajib untuk mengkafaroi nazarnya tersebut. Kenapa? Karena dia melanggar nazarnya. Apa kafaratul nazar, ikhwah? Kafaratul nadri, kafaratul yamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, kafaratul nadri, kafaratul yamin. Kafarahnya nazar adalah kafarah sumpah. Apa kafarah dari sumpah? Secara global adalah apa? Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dari makanan yang tengah-tengah yang kita makan. Atau memberikan pakaian kepada mereka atau memberikan budak. Jika tidak menjumpai semuanya ini, maka dia berpuasa selama 3 hari. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ini kafarah dari yamin. Nah. Wa yabtulu aidan i'tikafuhu bi khurujihi lima lahu minhu buddun walau qalla. Wa yabtulu aidan, dan batal pula i'tikafnya bi khurujihi, dengan sebab keluarnya lima lahu minhu buddun, dengan sebab sesuatu yang tidak mengharuskan dirinya harus keluar dari tempat i'tikafnya. Walau qalla, walaupun sedikit. Maksudnya walaupun waktunya sebentar. Walaupun waktunya sebentar. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan rukun dari i'tikaf, yaitu tinggal di masjid. Dia tidak tinggal di masjid. Karena itu batal i'tikafnya dengan hal tersebut, walaupun sedikit. Nah. Wa yustahabu istighaluhu bil qurabi min salatin wa qiraatin wa dzikrin wa nahwihima. Wa yustahabbu istighaluhu, dan disunahkan menyibukkan diri bil qurabi, dengan qurab. Qurab tadi sudah kita jelaskan adalah jamak dari qurbah. Qurbah adalah apa, ikhwah? Kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Semua yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tidaklah boleh orang yang melakukan i'tikaf ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya bukanlah qurbah, bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berupa diterangkan di sini salat, min salatin, dari salat. Bagaimana kita memperbanyak salat? Ya, memperbanyak salat misalnya adalah salat mutlak. Salat mutlak, salat dengan tanpa sebab, ataupun juga salat yang ada sebabnya. Seperti kalau kita batal, kita keluar dari tempat i'tikaf kita berwudu, kemudian setelah itu kita salat. Setelah berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Beliau setiap kali berhadas, beliau kemudian berwudu dan salat dua rakaat. Atau salat yang mutlak, salat dengan tanpa adanya sebab apapun.
bukan salat rawatib, bukan salat ba'dal wudu, tapi sifatnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Jadi 2 rakaat salam. Jadi istirahat, nanti ingat lagi, salat lagi, istirahat, kemudian nanti salat lagi. Ataupun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca Al-Qur'an. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang disunahkan ketika seseorang melakukan i'tikaf. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, semisal salat, qiraatul Quran, zikir, seperti misalnya adalah bersedekah, atau kalau seandainya ia melakukan i'tikaf di luar bulan puasa, ia sambil melakukan puasa, maka ini adalah merupakan sesuatu yang disunnahkan. Apakah boleh orang yang beriktikaf menyibukkan diri dengan menghadiri halaqah ilmi? Misalnya kalau di masjid ada halaqah ilmi. Jawab para ulama mengatakan, jika memang hal itu adalah ringan, ini satu halaqah misalnya, maka tidak mengapa. Namun kalau kemudian menyibukkan diri dengan halaqatul ilmi selama i'tikaf, maka ini tidaklah layak dilakukan oleh orang yang sedang melakukan i'tikaf. Karena itu kalau misalnya i'tikaf kemudian ada daurahnya, maka ini sebenarnya fi nadhar inda ulama'ina. Acara i'tikaf kemudian ada acara daurahnya. Pagi hari ba'da subuh ada daurah, kemudian apa? Nanti jam 8 sampai jam 12, ba'dal asar, ba'dal maghrib. Nah, maka yang seperti ini tidaklah layak dilakukan oleh orang yang sedang i'tikaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti'-nya beliau menjelaskan, kalau memang sedikit, ini 1 atau 2 halaqah, maka tidak masalah. Dan para ulama yang lain mengatakan jika memang tidak banyak maka tidak mengapa. Wajtinabu ma la ya'nihi bi fathil ya'i ay yuhimmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan meninggalkan wajtinabu ma la ya'nihi, dan meninggalkan apa yang tidak menjadi inayahna, apa yang menjadi perhatiannya, apa yang menjadi siddatul ihtimamnya, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi fokus pikirannya. Kalau i'tikaf untuk apa ya ikhwah? Li ta'atillah subhanahu wa ta'ala, maka itulah fokus pikiran kita. Itulah yang menjadi inayah kita. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Ini yang dimaksudkan dengan yaknihi. Sesuatu yang menjadi fokus dari pikiran dia. Apa yang dia hadapi? Apa maksudnya dia melakukan perbuatan tersebut? Ini ma yaknihi. Adapun ma la yaknihi berarti yang bertentangan dengan itu. Bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. I'tikaf maksudnya adalah taat. Kemudian dia memperbanyak berbincang dengan temannya. Banyak ngobrol, ngerumpi kiri kanan. Ngeteh di depan, ngeteh di belakang, ngopi di pojok, ngopi di samping dan seterusnya. Atau mungkin dia membawa HP, kemudian buka HP, pencet A, pencet B, pencet C, sibuk dengan HP-nya. Atau dia membawa laptop, nanti sibuk dengan internetnya. Ini adalah sesuatu yang la ya'nihi. Karena itu Syekh mengatakan di sini la yahummuhu, yang tidak berkaitan dengan kepentingannya. Jadi fokus pikirannya itu untuk apa? Apabila dia
melakukan sesuatu yang bukan menjadi kepentingannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang ma la ya'nihi. Dan hendaknya ini dijauhi oleh orang yang melakukan i'tikaf. Kalau tidur gimana ya, ikhwah? Ya'nihi atau tidak? Tidak kalau memang berlebihan, tetapi kalau memang apa? Sesuai dengan ukurannya, dia istirahat untuk mempersiapkan diri melaksanakan ketaatan yang lainnya, ya maka ini tidak masalah. Tapi kalau kemudian dari pagi sampai jam 12 tidur, bangun, kemudian jam 1 sudah ini lagi sampai menjelang maghrib. Ya. Maghrib bangun, kemudian setelah maghrib ngopi. Maka ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan i'tikafnya. Tidak layak seorang yang melakukan i'tikaf melakukan perbuatan tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang, ia meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak menjadi kepentingannya. Qala rahimahullah ta'ala min qaulin aw fi'lin. Sesuatu yang ma la ya'nihi, bukan menjadi kepentingannya, bukan menjadi fokus pikirannya ketika mengerjakan sesuatu, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Bukan berarti meninggalkan total ikhwah ya, tidak, tetapi ya meninggalkan total perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi kalau sampai kemudian dia itu mengalihkan apa yang menjadi konsentrasinya, apa yang menjadi kepentingannya. Ya. Adapun kalau kemudian bicara sedikit atau sesuai dengan keperluannya, maka tidak masalah. Karena itu, saya menjelaskan yang berikutnya. Fadhal. Wala ba'sa an tazurahu zaujatuhu fil masjidi wa tatahaddasa ma'ahu wa tusliha ra'sahu aw ghayrahu malam yaltadza bi syai'in minha. Nah. Wala ba'sa an tazurahu zaujatuhu fil masjid. Dan tidak mengapa istrinya menziarahinya di masjid. Yang dimaksudkan di masjid di sini ikhwah bukan berarti mesti harus di dalam masjid. Karena yang dimaksudkan masjid seperti yang sudah kita jelaskan di awal pembahasan i'tikaf ini, masuk ke dalam masjid adalah tempat salat yang ada di masjid. Ini tempat yang ada di masjid yang digunakan untuk salat 5 waktu. Kemudian juga masuk ke dalamnya adalah rohbahnya. Rohbahnya yaitu halamannya jika memang mahutah, apabila memang dipagari, maka masuk bagian dari masjid. Atau maktabah yang ada di masjid yang pintunya ke arah masjid. Bagaimana kalau sakan yang ada di atas ini, seperti di masjid kita nih, ikhwah? Masuk masjid? Tidak masuk masjid. Kenapa? Karena memang sejak awal dibangunnya bukan diniatkan untuk apa? Masjid, tetapi diniatkan untuk sakan santri. Maka ini bukan termasuk bagian dari masjid. Kalau maktabah kita ini masuk bagian masjid. Karena kalau istrinya misalnya datang menziarahinya, masuk ke situ, masuk ke maktabah, boleh? Boleh. Tapi hanya berbincang sekedarnya saja. Wa tatahaddasa ma'ahu. Dan berbincang-bincang bersamanya. Sebagaimana Sofiyah menziarahi Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Rasulullah dalam keadaan i'tikaf dan kemudian berbincang-bincang sebentar dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wa tusliha ra'sahu aw ghairahu. Dan juga wa tusliha ra'sahu, merawat rambutnya
Au ghairu atau selainnya. Boleh menyisir rambut suaminya atau sesuatu yang lainnya ya, yang berkaitan dengan kerapian suaminya ketika i'tikaf, maka ini boleh. Tapi malam yataladzaz bi syai'in minha, selagi tidak berlezat-lezat dengan sesuatu pun dari hal tersebut. Kalau tatahaddas, kemudian tatahaddasnya adalah bisyahwat, kemudian juga menyisir rambutnya tetapi bisyahwah, ya, maka ini tidaklah diperkenankan. Walahu ayyatahaddasa ma'aman ya'tihi malam yuksir. Nah, dan boleh baginya untuk berbincang-bincang dengan orang yang datang kepadanya malam yuksir, selagi tidak memperbanyak hal tersebut. Ya, boleh dia berbincang-bincang dengan orang yang datang kepadanya, tapi hanya sekedarnya saja dan tidak boleh banyak. Ya, tidak boleh banyak. Seorang direktur misalnya dia i'tikaf, nanti semua orang yang berhubungan dengan dia dikatakan saya i'tikaf, silakan hubungi saya di masjid. Setiap kali datang ke masjid, setiap kali datang ke masjid, maka ini tidak layak dilakukan oleh seseorang. Ya. Yang sedang melakukan i'tikaf, ya, apabila melakukan seperti ini maka tidak layak dia melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya, seorang sales nanti membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Setiap kali datang orang kemudian duduk lama bersamanya, berbincang-bincang tentang hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka tidak diperkenankan. Fadhal. Wa yukrahu as-samtu ila laili wa dan dimakruhkan diam hingga malam hari. Dalam Hasyiah Raud Murbi oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dikatakan bahwasanya zahir dari nas yang ada yang berkaitan dengan ini bukan sekedar makruh tetapi haram. Kalau seseorang misalnya i'tikaf, kemudian ia berniat untuk tidak berbicara dari awal harinya sampai di malam harinya, maka haram perbuatan ini dilakukan. Kenapa? Karena yang seperti ini adalah bukan merupakan ajaran dari agama Islam. Yang seperti ini adalah bukan merupakan ajaran dari Islam. Karena itu tidak boleh seseorang melakukannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk bagian dari kaum dalam sifat yang ia serupa dengan kaum tersebut. Karena itulah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika melihat seorang wanita yang ia tidak berbicara, maka beliau katakan takallami, berbicaralah. Fa inna hadza la yahillu, sesungguhnya ini tidaklah halal. Hadza min amalil jahiliyah, ini adalah termasuk amalan jahiliyah. Tidak boleh seseorang ketika i'tikaf kemudian diam sama sekali tidak bicara, haram hukumnya dia melakukan perbuatan tersebut. Fadhal. wa inna darahu lam yufi bihi. Lam yafi bihi. Jika ia bernadar maka lam yafi bihi, tidaklah boleh ia menunaikan nadarnya tersebut. Karena itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ketika ada seseorang yang dia bernadar untuk tidak berbicara, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan muruhu falyatakallam, perintahkan dia, maka hendaknya ia berbicara. Tidak boleh seseorang bernadar untuk tidak berbicara. Gimana kalau dia
puasa ya ikhwah, puasa tidak berbicara atau yang dikenal dengan istilah puasa bisu. Hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mubtada'ah, perbuatan yang muhdas, perbuatan yang sama sekali tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kreasi baru yang dimasukkan dalam agama kita yang bukan termasuk dari agama kita. Maka tidak boleh kita melakukan perbuatan tersebut. Biasanya puasa bisu ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengobatan. Kalau memang ingin dapat ilmu pengobatan, belajar, ya. Kalau ingin mendapatkan ilmu pengobatan, belajar, ya. Baik konvensional ataupun tradisional, ini ada teori-teorinya yang bisa kita pelajari, ya. Betul. Ataupun misalnya puasa buta, maka ini juga merupakan kreasi baru dalam agama kita yang tidak boleh kita melakukannya. Ada orang yang dia ingin pinter deteksi penyakit, dia puasa buta, maka tidak boleh seperti ini. Fadhal. Wa yanbaghi liman qasadal masjida ayyan wiyal i'tikafa muddatal lubsihi fihi la siyama in kana sha'iman. Nah, Wa la yajusul bai'u wasyira'u fihi lil mu'takifi wa ghairihi wa la yasihhu. yang terakhir musannif mengatakan wa yanbaghi liman qasadal masjida, dan seyogyanya bagi orang yang menuju ke masjid an yanwiya i'tikaf, untuk meniatkan i'tikaf muddata lubsihi fihi, di waktu ia tinggal di dalamnya. Namun permasalahan ini sudah kita bahas di awal pembahasan i'tikaf, bahwa yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang ada, bahwa aqallu muddatul i'tikaf adalah yaumun aw lailatun. Paling sedikitnya batasan waktu i'tikaf adalah 1 hari atau 1 malam. Karena itu tidaklah dinukil dari Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, mereka ketika ke masjid kemudian duduk menunggu imam misalnya meniatkan i'tikaf. Tidak dinukil yang seperti ini. Atau ketika dia tinggal di masjid sebentar kemudian meniatkan i'tikaf, tidak dinukil dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena itu yang paling sahih wallahu a'lam bishawab adalah aqallu muddatul i'tikaf adalah yaumun au lailatun. Kemudian selanjutnya beliau katakan wala yajuzul bai'u, dan tidak boleh bai'u wala syira', menjual ataupun membeli. Tidak boleh melakukan perdagangan fihi, di dalam masjid, lil mu'takifi, bagi orang yang sedang i'tikaf, wa ghairihi, dan selainnya, wala yasihhu, dan tidaklah sah. Tidaklah sah maksudnya tidak sah perdagangan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perdagangan di masjid, baik orang yang sedang i'tikaf ataupun yang tidak sedang i'tikaf. Kemudian perlu diperhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari bai' wa syira' di sini adalah bukan berarti akadnya terjadi secara total di masjid. Tetapi kalau seandainya ijabnya di masjid, qabulnya di luar masjid, maka ini juga masuk bagian yang terlarang. Akadnya dilakukan di masjid, kemudian nanti saya terima semuanya itu di luar masjid, maka ini tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Namun perhatikan, jangan sampai permasalahan ini keliru dengan kalau seandainya misalnya ada orang yang punya hutang yang berkaitan dengan proses jual beli. Katakanlah misalnya si fulan A punya hutang samanul bai', samanul mabi',
Dia punya hutang, misalnya beli buku belum dibayar. Kemudian ketemu dengan penjual bukunya di masjid. Kemudian dibayar di masjid. Maka ini bukan proses jual beli. Ini adalah proses qada udain, membayar hutang. Maka ini boleh. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses jual beli tidak layak dilakukan di masjid, terlebih bagi orang yang sedang melakukan i'tikaf. Musannif rahimahullah taala, beliau di sini menguatkan bahwa perdagangan yang dilakukan di masjid tidak sah. Kalau tidak sah maka berarti kewajiban dari penjual adalah mengembalikan uang yang diambil dari pembeli. Kewajiban pembeli adalah mengembalikan barang dagangan yang diambil dari penjual. Adapun khusus bagi orang yang melakukan i'tikaf, ayol ikhwah, di sini hukumnya perlu dirinci. Perlu dirinci. Apabila dilakukan di dalam masjid. Apabila dilakukan di dalam masjid, maka tidak boleh secara total dan haram hukumnya bagi dia untuk melakukan perdagangan di masjid ketika i'tikaf. Adapun apabila di luar masjid, jika memang proses jual belinya itu berkaitan dengan hajah yang memang harus dia lakukan dengan proses jual beli, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kalau memang dia harus melakukan proses jual beli yang berkaitan dengan hajahnya. Yang tidak boleh, tidak harus dia tunaikan dengan adanya proses jual beli. Seperti misalnya, istrinya di rumah sendirian. Ketika dia i'tikaf, lupa belum dibelikan beras. Istrinya nggak bisa naik sepeda motor, anaknya banyak, misalnya ini ya. Kebingungan kalau dia pergi membeli beras. Atau istrinya sedang sakit, nggak kuat membawa beras yang banyak. Dia harus membelikan beras untuk istrinya. Boleh, tidak masalah. Atau misalnya sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya ketika i'tikaf, yang harus dia tunaikan dengan adanya proses jual beli, maka ini tidak bermasalah, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian dia melakukan proses jual beli, ya dia layaknya seperti penjual dan pembeli yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi bagi yang i'tikaf, maka ini hukumnya adalah perlu dirincikan. Apabila dilakukan di masjid, maka tidak boleh secara total, haram hukumnya. Adapun jika di luar masjid, apabila memang darurat, ya, tidak boleh, tidak dia harus melakukan proses jual beli, maka ini diperbolehkan. Namun ad-daruratu tuqaddar bi qadriha. Sesuatu yang sifatnya darurat ini adalah diukur sesuai dengan kedaruratannya. Demikian ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari bersama pada daurah kali ini, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang ada dalam kitab Raud Murbi' Babul I'tikaf dari awal hingga akhir, walaupun dengan syarah yang singkat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kebenarannya, mari kita ambil bersama kebenaran tersebut. Apabila ada kesalahannya, maka mari kita tinggalkan. Dan apabila ada pendapat-pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, yang menentang dari apa yang saya sampaikan, maka mudah-mudahan apabila ada orang yang menyampaikannya kepada kami, ini menjadi amal jariahnya fid dunya wal akhirah. Dan kalau seandainya saya tidak mampu untuk menjumpainya, kemudian ada yang membenahinya, maka saya berdoa kepada Allah SWT fid dunya wa fil akhirah, baik saya hidup ataupun saya telah meninggal dunia, maka saya siap rujuk kepada pendapat yang lebih sahih tersebut insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV.
Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.